Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya, amin. Ya Robbal Alamin. Ini adalah 6 kelemahan setan dan jin yang disebutkan dalam Quran. Segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti setan dan jin, yang telah Allah perhitungkan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan sesuai dengan sifat dan jenis makhluk tersebut, termasuk manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, setan dan jin, meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang mengingkari Allah, seperti setan dan beberapa jin, menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu muslihat setan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke dalam jurang dosa. Dikatakan bahwa iblis mengirim tentara setiap hari untuk menipu orang menjadi jahat, meski terlihat kuat, iblis dan tipu dayanya pada dasarnya lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Karena manusia mengetahui kelemahan setan dan jin, diharapkan mampu menjauhi godaan setan dan jin. Ada 6 kelemahan atau hal yang bisa dilemahkan setan dan jin sebagai berikut. 1. Orang-orang soleh. Kelemahan pertama setan, ada pada mereka yang percaya kepada Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan ketika setan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, iblis berkata, Tuanku, karena Anda telah memutuskan bahwa saya mengalami delusi, aku akan membuat mereka melihatku sebagai yang baik, jahat, di bumi dan pasti aku telah menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Para komentator mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa setan dapat menguasai manusia karena dosa yang telah mereka lakukan. Tetapi ketika orang berbuat baik dan beramal saleh, otomatis mereka takut meninggalkan orang. 2. Kegigihan Umar bin Khattab. Salah satu Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab juga sangat ditakuti oleh setan dan jin. Dijelaskan dalam hadits bahwa ketika setan dan jin harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin akan memilih jalan lain, setan dan jin tidak berani bertatap muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini dikarenakan Umar bin Khattab sangat berpegang teguh pada ajaran agamanya dan berpegang teguh pada agamanya. Ini menakuti setan dan jin dan membuat mereka melarikan diri. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, setan benar-benar takut padamu wahai Umar. Hadits riwayat Tirmidzi. Ternyata setan dan jin tidak hanya takut pada Umar bin Khattab, tapi juga kepada orang-orang yang beriman dan benar-benar menjaga keyakinannya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah, Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut, sesungguhnya seorang mukmin dapat menguasai, menaklukkan, setan sebagaimana salah seorang dari kalian dapat menguasai unta dalam perjalanan. Hadits riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang mengikuti orang, bisa menjadi Islam jika orang yang diikuti memperkuat imannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin, penyerta, dari jin dan korin, penyerta dari malaikat. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ini termasuk Anda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk aku. Allah hanya membantuku untuk mengalihkan pikiranku ke Islam, Dia tidak pernah memerintahkanku selain kebaikan. Hadits riwayat Muslim. 3. Jin dan setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak bisa menyerupai penampakan Nabi Muhammad. Jadi jika seseorang bermimpi bertemu Nabi Muhammad dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka dia benar-benar seorang Nabi. Dalam hadits dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang yang bermimpi melihatku, benar-benar telah melihatku, karena iblis bukanlah tandinganku. Hadits riwayat Muslim. 4. Tidak bisa melintasi langit, batas tertentu di langit. Makhluk yang disebut setan dan jin ternyata bisa bergerak cepat dan terbang seperti malaikat. Tetapi setan dan jin masih memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menembus batas langit tertentu yang dapat dilintasi malaikat.
Jika setan dan jin itu melewati batas yang ditentukan, mereka akan dihancurkan dan mati. Oleh karena itu, kelemahan setan dan jin juga tidak mengetahui informasi dari langit dan tidak dapat mencuri informasi, sehingga apa yang dibisikkan kepada peramal dan dukun hanyalah kebohongan belaka. 5. Pintu-pintu ditutup dengan nama Allah. Selanjutnya kelemahan setan dan jin juga tidak bisa masuk melalui pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda yang artinya, tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah nama Allah ketika kamu menutupnya, karena setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutupi air minum dengan bejana Anda, sambil menyebut nama Allah, meskipun Anda hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika Anda ingin tidur, matikan lampunya. Hadits riwayat Muslim. 6. Jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuannya mengalahkan jin dan setan sehingga semuanya bisa berjalan sesuai perintahnya. Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran Surat Syud, ayat 36 dan 38, yang artinya, kemudian kami perlihatkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik kemanapun dia mau, dan kami perlihatkan juga kepadanya setan-setan pembangun, penyelam, dan setan lainnya diikat dengan rantai. Quran Surat Syud ayat 36-38. Allah memberikan keajaiban ini kepada Nabi Sulaiman untuk menerima doanya, yang mengatakan, dan berilah aku kerajaan yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelah aku. Quran Surat Syud ayat 35. Inilah 6 hal yang melemahkan setan dan jin. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.